Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodila Syafitri dengan NIM 1902357 Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia. Kembali lagi nih sama Kun. Senang bersama akuntansi di sini. Aku pengen ngejelasin ke kalian tentang akuntansi keuangan, yaitu piutang. Nah, sebelum memasuki materi, kita akan cari tahu dulu apa sih kompetensi dasar dari materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu menerapkan pengukuran dan pengakuan piutang, dan yang kedua yaitu melakukan pengukuran dan pengakuan piutang. Selanjutnya, untuk materi yang akan disampaikan itu tidak akan terlalu banyak, hanya seputar pengertian piutang, klasifikasi piutang, pengakuan dan pengukuran piutang. Yang pertama, kita akan cari tahu dulu mengenai pengertian piutang. Aku mau kasih gambaran dulu nih ke kalian tentang piutang. Pernahkah kalian lihat selembaran yang suka ada di pinggir jalan gitu tentang penawaran penjualan seperti motor, rumah, atau alat elektronik yang biasanya itu dipromosikan atau dipasarkan secara kredit gitu, yang biasanya itu semua transaksinya itu dipermudah seperti adanya jaminan atau misalkan diringankan dalam bunga dan sebagainya. Nah, dari transaksi tersebut itu nanti akan menghasilkan suatu akun yang bernama piutang. Nah, piutang juga dapat diartikan sebagai suatu transaksi di mana perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain gitu. Nah, jadi apa sih piutang itu? Nah, piutang itu seperti dari gambaran yang telah aku berikan tadi, yaitu transaksi dilakukan melalui dua hal yang paling umum, yaitu penjualan barang dagang atau jasa dengan kredit dan meminjamkan uang kepada pihak lain. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu klasifikasi piutang. Klasifikasi piutang ini dibedakan menjadi beberapa gitu. Yang pertama, menurut Kieso et al. 2008-346, piutang digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk tujuan laporan keuangan. Ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama ada piutang lancar atau jangka pendek. Piutang ini diharapkan akan tertagih dalam waktu 1 tahun atau selama satu siklus operasi berjalan. Yang kedua ada piutang tidak lancar atau jangka panjang. Piutang jenis ini merupakan piutang yang akan tertagih dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi berjalan. Jadi, apa yang membedakan antara poin 1 dan kedua itu dari waktu penagihannya, ada yang 1 tahun, ada lebih dari 1 tahun gitu. Nah, untuk klasifikasi yang kedua itu ada diklasifikasikan dalam neraca, dibagi menjadi dua pula. Yang pertama ada piutang dagang. Piutang dagang merupakan jumlah yang terhutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Piutang dagang disubklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada piutang usaha dan wesel tagih. Nah, yang kedua ada piutang non-dagang. Piutang ini berasal dari berbagai transaksi dan dapat berupa janji tertulis untuk membayar atau mengirimkan sesuatu. Nah, apa sih perbedaannya antara piutang dagang dan piutang non-dagang? Kalau piutang dagang itu jelas gitu, kita melakukan transaksi, ada barang, ada jasa gitu. Kalau non-dagang itu lebih kepada transaksi yang bersifat penagihan atau yang bukan dagang gitu, bukan karena transaksi pertukaran barang dan jasa itu. Nah, selanjutnya ada klasifikasi yang ketiga atau yang terakhir. Ini berdasarkan ada tidaknya dokumen-dokumen tertulis yang mendukung tagihan tersebut. Dibedakan menjadi dua pula. Yang pertama ada piutang wesel dan yang kedua ada piutang non-wesel. Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam bentuk wesel. Kalau piutang non-wesel itu timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar. Nah, perbedaan dari keduanya itu bentuknya. Kalau misalkan piutang wesel itu berbentuk wesel, kalau piutang non-wesel itu bukan wesel gitu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan piutang merupakan suatu bentuk penentuan mengenai
mengenai kapan piutang tersebut harus dicatat atau diakui sebagai aktiva atau aset. Sedangkan pengukuran adalah suatu bentuk penentuan jumlah rupiah yang akan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Pengakuan dan pengukuran ini saling terkait keduanya. Kalau pengakuan itu kan di mana pengakuan terhadap transaksi yang dilakukan, dan pengukuran itu jumlahnya yang akan tertulis dalam pencatatan tuh berapa gitu. Nah, itu kan harus dilakukan setelah adanya pengakuan. Nah, selanjutnya kita telah lebih lanjut nih tentang pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, kita telah dulu mengenai pengakuan. Pada umumnya, suatu bentuk pendapatan diakui pada saat keseluruhan proses untuk memperoleh pendapatan itu diselesaikan. Jadi sudah terjadi gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah terjadi dan diselesaikan itu dapat diakui kalau itu teh pendapatan gitu. Syarat-syarat penyerahan barang sebagai berikut. Yang pertama ada pre-on board atau FOB shipping point atau loko gudang penjualan. Yang kedua ada pre-on board destination point. Nah, untuk yang terakhir ada pengukuran. Pengukuran artinya suatu bentuk pengukuran yang terkait tentang penentuan biaya yang harus dicantumkan pada saat suatu piutang diakui. Suatu piutang dapat terjadi akibat adanya penjualan. Terdapat dua jenis pemotongan. Yang pertama ada potongan perdagangan dan potongan tunai. Jadi kan kalau misalkan dalam transaksi itu kan terkadang kita ada potongan gitu ya. Nah, potongan itu kan mempengaruhi jumlah dari apa yang harus dituliskan dalam buku ya kan. Jadi ada dua, ada perdagangan, ada tunai gitu. Nah, mungkin sekian dari pembahasan mengenai piutang kali ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi aku dan semua yang menonton ini. Semoga kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, boleh di-reply lagi videonya untuk dapat memahami lebih lanjut gitu mengenai apa itu piutang. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.